yang harus kita baca itu soal ketika dia menyampaikan kriteria. Dia menyampaikan sosok yang berani. Nah, selama ini kan yang saya narasikan bahwa kita butuh pemimpin yang punya keberanian, bukan yang tidak bernyali. Apalagi yang boneka gitu loh. Kita butuh pemimpin yang punya nyali. Pertama itu. Kedua, pemimpin yang mengerti keinginan rakyat. Nah, keinginan rakyat hari ini, pemimpin yang tidak pernah atau tidak suka nonton film porno. Itu. Nah, mau pemimpin yang suka baca buku, karena ini mengedukasi rakyat. Ada bang pemimpin yang suka melihat Ada yang tadi Mas Ganjar. Oh, sebut nama ya. Sebut nama. Iya. Saya sebut, emang iya. Kalau Bang Noel termasuk yang menganggap ini juga biasa-biasa saja, apalagi ketika kemudian disebut sosok berani, ini banyak yang mengidentikan, meriletkan dengan itu nyebut Prabowo tuh berarti, gitu kan? Ya. Ini sebetulnya kalau ditanya mengarahnya kemana, Presiden kan sangat demokratik sekali ya, karena kita ini kan relawan beliau sampai detik ini, saya juga sebagai pendukung beliau. Apa yang disampaikan beliau kemarin itu secara vulgar dan luar biasa ya, dengan semangat. Semangatnya itu tidak jauh dengan kita sebagai pendukung ya, sebagai relawan ya. Kalau saya kan sudah mendukung Pak Prabowo. Yang harus kita baca itu soal ketika dia menyampaikan kriteria. Dia menyampaikan sosok yang berani. Nah, selama ini kan yang saya narasikan bahwa kita butuh pemimpin yang punya keberanian, bukan yang tidak bernyali. Apalagi yang boneka gitu loh. Kita butuh pemimpin yang punya nyali. Pertama itu. Kedua, pemimpin yang mengerti keinginan rakyat. Nah, keinginan rakyat hari ini, pemimpin yang tidak pernah atau tidak suka nonton film porno. Itu. Nah, mau pemimpin yang suka baca buku, karena ini mengedukasi rakyat. Ada bang pemimpin yang suka melihat yang Ada tadi. Mas Ganjar. Oh, sebut nama ya. Sebut nama. Iya. Saya sebut, emang iya. Kan itu ada di podcast. Betul, oke. Ya, Saya nggak, ini bukan hoak ya. Kalau hoak bisa dipidana saya. Oke. Kalau ini menyebarkan kebencian, hoak, saya akan dipidana. Oke. Tapi ini kan benar. Iya, betul. Gitu loh. Nah, kayak begitu-gitu. Kedua, pemimpin yang mengerti keinginan rakyat. Salah satu keinginan rakyat apa? Bekerja untuk rakyat, tidak korupsi dan sebagainya. Bukan sibuk bikin konten. Karena kita tidak mau nanti istana itu diisi oleh presiden YouTuber yang isinya hanya konten. Bukan kebijakan-kebijakan rakyat, kebijakan-kebijakan bagaimana negara ini lebih baik. Yang isinya konten. Nah, terus nanti. Nah, ini kita tidak mau. Kita mau nanti pemimpin itu yang visioner, bukan boneka. Yang ngerti bagaimana keinginan kehendak rakyat dan punya keberanian dalam mengambil sebuah keputusan, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, melawan korupsi, melawan oligarki dan sebagainya. Artinya ke depan itu kita punya kesepakatan bagaimana menguatkan demokrasi. Persis apa yang disampaikan Pak Jokowi. Kita tahu, karena ini relawannya kan aktivis semua, banyak aktivis 98 semua lah. Kayak Bung Andi Gani itu kan aktivis buruh. Kita punya komitmen walaupun berbedaan, tapi komitmen terhadap menjaga demokrasi ini lebih kuat dan berkualitas itu lebih penting daripada bicara tentang kekuasaan. Jadi 2024 itu kalau demokrasi tidak kuat, penyimpangan kekuasaan akan merajalela. Artinya kuatkan demokrasinya. Oke, dan intinya adalah yang disebut sebagai pemberani Pak Prabowo kan? Pak Prabowo, Pak Prabowo pemimpin bukan boneka. Oke, Bang Andi, saya yakin itu kemudian Bang pendukung Pak Prabowo ini ketika mendengarkan hasil musrah dipadu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa ini adalah arahannya adalah mengarah kepada Pak Prabowo, Bang Andi. Baik, untuk my brother Noel, intinya bahwa ini adalah kemerdekaan. Kemerdekaan, kebebasan, inilah demokrasi. Saya dengan Noel sudah sangat lama sekali kami bersahabat. Jadi perbedaan tidak menghalangi persahabatan kami semua di relawan Jokowi. Ada yang mendukung Mas Ganjar Pranowo, ada juga yang mendukung Mas Prabowo seperti Mas Noel, dan itu kebebasan demokrasi. Tapi dengan tegas Presiden menyampaikan bahwa beliau belum mengarahkan dukungan, tapi memberikan kisi-kisi betul. Interpretasi para pendukung Prabowo di relawan Jokowi ada, saya akui ada. Relawan Jokowi mendukung Prabowo ada, tentu ini jangan-jangan sesuai dengan jagoan kami. Sebaliknya pendukung Mas Ganjar juga menyampaikan, ini buat Mas Ganjar. Dan tentu kita menunggu saja bagaimana arahan dan petunjuk Pak Jokowi nanti ke depan. Yang nanti sekali lagi saya sampaikan, Pak Jokowi tidak akan pernah mengintervensi domain partai. Jelas berulang-ulang menyampaikan ke saya di holding room VIP, Mas Andi, tugas kita adalah memberikan bisikan.
memberikan masukan kepada partai. Hasil musrah tidak bisa langsung dibawa ke partai, ini pakai ini ya, nggak bisa. Presiden sangat tahu persis, jadi kalau Bang Syahganda menyampaikan Presiden cawe-cawe segala hal, saya nyatakan tidak. Karena yang dinyatakan Jokowi hal yang biasa sebagai seorang demokratis sejati, beliau juga sebagai presiden, juga sebagai politisi, dan mereka Presiden bertemu dengan relawan pendukungnya ya sejak Pilgub DKI, Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Jadi hal biasa yang dilakukan Presiden. Oke. Begitu. Mas Syahganda bukan cawe-cawe, itu hal biasa kok. Nggak akan ada intervensi dari Pak Jokowi. Iya, yang penting gini ya, ini kan persepsi ya. Saya kan sebagai oposisi ya di pihak non pemerintah ya, itu biasa ya, maksudnya begitu. Kita takut kalau Jokowi ini bilang ini calon ke depan, maka kemudian operasi kenegaraan itu ya, bisa mengarah ke sana, atau orang yang ditunjuk itu ya bisa merasa lebih nyaman. Padahal sekarang ini misalkan, ini kan Jokowi menghadapi hal-hal yang krusial, misalkan mungkin setengah menterinya Jokowi akan menjadi caleg, misalnya seperti itu. Nah, Jokowi harus cepat quick respon bagaimana pembangunan 1 tahun lagi. Kalau misalkan Julhas yang udah menyatakan mau jadi caleg, kemudian Menteri Tenaga Kerja udah menyatakan mau jadi caleg, kemudian Wakil Menteri Tenaga Kerja, banyak menteri-menteri mau jadi caleg, berarti mereka akan meninggalkan kantor ya ke daerah. Jokowi quick respon. Jadi jangan misalkan Jokowi ngurusin musrah apaan? Ya kan udah kasih aja Prabowo sama Ganjar sama Prabowo sama Megawati sama Erlangga itu sesama ketua partai, nggak perlu ada Jokowi menurut saya. Mereka bisa bertemu. Karena setahu saya Prabowo dan Jokowi itu sudah saling mengenal, Prabowo dan Mega itu sudah saling mengenal sejak lama, bahkan pernah jadi pasangan capres dan cawapres. Jadi sebenarnya nggak perlu ada. Kadang-kadang Jokowi ini memang membuat jadi ini rusak gitu loh, ininya apa namanya kedekatan-kedekatan yang ada yang seharusnya selama ini terjalin antara Prabowo dan Megawati, gara-gara ada Jokowi mungkin jadi ada apa namanya bias ya, kemudian Prabowo dan Ganjar. Tunggu sebentar. Pak Jokowi sudah melakukan respon terhadap menteri-menteri yang akan melakukan pencalekan. Presiden bilang, yang akan kita ganti kalau seandainya mau rusak kinerja pemerintahan Jokowi. Itu sikap Presiden. Ya makanya saya bilang. Musrah itu memang diinginkan relawan-relawan untuk menyuarakan apa yang diinginkan rakyat. Dan musrah ini kan manifestasi, Bang. Manifestasi suara rakyat yang didengar oleh relawan dan disampaikan ke Presiden. Ya begini, makanya saya mau bilang, ini Presiden ini adalah Presiden relawan atau Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. Oke, ya saya berarti walaupun saya tidak relawan Jokowi, saya berhak untuk melakukan kontrol terhadap pekerjaan Jokowi sebagai Presiden. Itu hak Abang sebagai oposisi mengkritik, betul. Makanya saya bilang. Tapi jangan sampai bias, gini. Bukan, begini. Saya kan bilang anti klimaks. Harusnya tanggal 21 April ya, ketika misalkan Megawati partainya Jokowi, ya saya nggak bilang petugas partai ya, tapi partai Jokowi itu sudah mengatakan bahwa kita dukung Ganjar dan ada Jokowi, udah itu klimaks di situ. Jangan lagi nanti misalkan Jokowi sebagai orang PDI, sebagai orang yang dibilang petugas partai oleh PDI itu masih melakukan satu manuver-manuver. Menurut saya nggak perlu lah. Ya kan ini udah selesai, karena ginilah kita kembalikan demokrasi itu pada partai sebagai pemilik otoritas tertinggi. Betul, ya, antar partai itu. Tunggu dulu. Langkah Jokowi itu bukan manuver politik. Agenda musrah itu sudah 3 bulan yang lalu. Makanya sebelumnya namanya ada deklarasi namanya Ganjar Pranowo. Iya, artinya itu bukan manuver, itu sudah agenda yang sudah ditentukan Presiden dan kawan-kawan. Nah, ini saya melihat sebagai sense of urgency seorang presiden di masa akhir jabatannya. Yang tadi dibilang Noel itu benar, menjaga demokrasi. Ya kan, artinya mengontrol nih KPU. Bagaimana kesiapan Anda? Ya kan, partai-partai bagaimana, ini bagaimana? Tentara, polisi, bagaimana mengantisipasi logistik pemilu? Ini tugas-tugas saya, tugas-tugas kenegaraan. Partai mana yang mau ini ganti menteri karena mau caleg? Banyak sekali, Noel. Jadi maksud saya ginilah, kita sama-sama mengerti politik ini. Ini udahlah, ini orang semua udah dewasa, Prabowo udah dewasa, Erlangga dewasa, Megawati dewasa, apa semua. Ganjar suka film dewasa? Ganjar suka film dewasa. Ya.